Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di kala hujan, di kala dingin ini kita bisa di majelis ya, merupakan sebuah nikmat yang berharga. Tentunya dinginnya hujan ini bukan berarti kita menjadi semakin mendingin pula ya semangat kita, tapi semakin terpacu ya. Kalaulah yang dingin itu ya saat ini, maka diadukan dengan kobaran api semangat gitu ya. Nah, ini saya yang dingin ini ya, kalaupun ada api semangatnya, tentu rasa dingin yang kita alami tak ada harganya itu ya. Maka kobaran api ini ya, api semangat maksudnya, akan menjadikan kita senantiasa menguatkan diri kita, sehingga tentunya walaupun tanpa yang menghangatkan, tapi sudah ada kehangatan itu sendiri, yaitu apa? Api semangat itu ya. Insyaallah. Ya, alhamdulillah tentunya di posisi yang dingin ini, semoga juga jadi sedingin pikiran kita untuk sejuk ya dalam mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatu fillah, langsung saja pada hari ini untuk melanjutkan yang kemarin juga nggak apa-apa ya. Bahwasanya bagaimana kemarin tentang musibah sudah dibahas, dan berkeluh kesah itu tidak ada harganya ya. Orang berkeluh kesah itu ya, menampakkan keluhnya ya, mau berkeluh pada dirinya sendiri atau berkeluh pada orang lain, terkecuali dia berkeluh kesahnya dia tumpahkan pada Allah Subhanahu wa taala, dia tumpahkan pada tempatnya yang cocok gitu ya gitu. Ya kalaupun misalnya pada orang yang cocok juga ya, yang dekat juga dengan Allah Subhanahu wa taala ya, bukan berarti dia berkeluh kesah ya. Berkeluh kesahnya pada siapapun tuh ya gitu. Nah, jangan tuh ya. Karena niscaya itu ya akan ada drama ya, drama apa itu? Drama kecewa ya. Nah, itu. Jadi tak sepantasnya dilakukan ya. Tetap tidak menyelamatkan dari musibah ya berkeluh kesah itu ya. Terkadang ketika orang itu berkeluh kesah yang tidak pada tempatnya ya, dan juga terancam diharamkan dari pahala dan bahkan berdosa itu ya. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terkecuali kalau kita keluh kesahnya gitu ya, kita tumpahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, malam ini
momen yang tepat untuk kita berkeluh kesah dalam posisi hujan. Nah, ini munajat ya. Karena ijabah doa gitu ya. Nah, itu. Maka kalaupun misalnya kita berada dalam kondisi yang susah, bisa jadi mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Loh. Gimana susah jadi bahagia? Nah, gitu ya. Sekarang kalau mikirnya lewat logika ya gimana gitu ya. Kalau susah jadi bahagia, harusnya susah jadi apa? Jadi sedih gitu ya. Loh kok ini susah jadi bahagia gitu ya. Nah, itu. Nah, ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya Allah memberikan kesusahan dan tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki dengan kenikmatan dunia kepada para hamba. Nah, itu. Agar apa tujuannya? Yang pertama, tidak terlalu tenang dan tentram dengannya ya. Nah, itu. Karena kalau terlalu tenang dan tentram dengan dunia, seakan-akan mendapatkan kelapangan, mendapatkan kekayaan, ya boleh-boleh saja, itu ya. Kalau digunakan pada semestinya berinfak, sedekah, itu ya. Tak lupa juga kewajiban zakat, itu ya. Silahkan, itu ya, gitu. Dan tapi ingat bahwa dunia ini akan binasa. Dan juga kita agar jangan sampai terlalu tenang, terlalu tentram ya, dengan dunia ya. Dan dalam surah Yunus dikatakan nih di ayat 7 ya. Silakan buka. Innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Tuh ya. Nah, di ayat ini sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak ada kepercayaan pada pertemuan dengan kami dan merasa ridho ya dengan kehidupan dunia dan merasa tentram tuh. Tentram dengannya. Dengan kehidupan dunia itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Kata Allah apa? Ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu tempatnya di neraka. Tuh. Ya. Bima kanu yaksibun. Karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan. Tuh ya. Makanya kalau kita tahu bahwa dunia ini ya bukanlah sesuatu yang layak untuk kita ya tentram padanya, maka kita akan khawatir, ya. Dan kita akan tahu bahwa posisi kita tidak akan sama. Ya. Boleh jadi di saat ini ya, posisinya ada yang posisi susah, nanti jadi senang gitu ya. Makanya nih gimana caranya gitu ya, susah jadi senang, susah jadi bahagia gitu ya. Atau jadi saat ini senang, tentram, tenang, jadi susah nantinya gitu ya. Gitu. Ya posisi kita nggak akan sama.
untuk dunia itu ya. Untuk dunia nggak akan sama. Nah, posisi kita untuk akhirat harus tetap meningkat dan meningkat keimanan itu ya. Amal soleh itu harus tetap meningkat. Walaupun ya dunia segitunya ya lah gitulah. Gak usah kita bicara dunia gitulah gitu ya. Tapi bagaimana posisi kita di akhirat ya harus kita tingkatkan keimanan terus, ketakwaan terus ya. Jangan terperdaya gitu ya. Nah itu. Gak apa-apa lah HP jadwal gitu ya, tapi banyak manfaatnya gitu ya. Tidak banyak melihat media sosial, tapi bagaimana bermanfaat untuk akhirat. Nah itu ya. Untuk akhirat, untuk beramal soleh juga ya gitu. Walaupun tentunya dengan yang sekarang misalnya yang tentunya dengan yang modern bisa saja gitu ya. Gitu. Bisa saja untuk lebih beramal, tapi kan ketika banyak mudaratnya, banyak fantasinya gitu ya gitu. Nah, lebih baik dihindari gitu lah gitu ya. Fantasi-fantasi yang tak melahirkan kebahagiaan yang abadi gitu ya gitu. Nah, inilah ya saya tuh kalau melihat medsos ya cuma sekedar lihat info doang gitu ya, nggak jauh-jauh gitu ya, nggak melihat lama gitu ya, kadang cuman lihat sekilas gitu ya gitu ya. Bahkan saya ada seorang yang biasa menghafal Al-Quran pada saya di restoran, dia itu dulunya lebih banyak membaca kitab ya, baca Al-Quran ya. Lebih biasa baca kitab ya, membaca ayat-ayat Allah gitu ya gitu. Dan kepada apa ya, ini berapa persen tuh ya. Itu dulunya juga demikian tuh ya, karena kalau nggak salah itu kuliahnya di Arab tuh ya gitu, kuliah atau apa ya sekolahnya itu saya lupa lagi. Ah itu ya, cobalah kita terkadang itu ya, betul ya, saya juga agak nyinggung nih ya, ada suatu filah yang suka ngirim ke web gitu ya, atau ngirim link ke saya lah gitu, ngirim link ke saya gitu, atau web apa gitulah gitu. Saya kadang nggak baca gitu. Ngapain gitu. Ngapain juga web Instagram tentu ya, berapa berapa yang merudul gitu. Kalau web YouTube mungkin ya beberapa kali saya dengarkan tuh ya, tapi kalau IG ada gimana gitu ya, apalagi memakai aplikasi yang lebih ada gimana itu, kayaknya jadi ini jadi lalai juga gitu. Sudahlah, kalaupun misalnya linknya tentang Islami, tentang keluarga, ya terkadang juga nggak kebaca gitu, merudul gitu. Akhirnya apa ya, kalau nggak kuat ya HP-nya gitu yang kuat gitu, gitu ya, HP-nya mumet gitu ya. Nah, itu jadi jangan merasa tenang gitu ya gitu, ketika dalam keadaan dunianya dimudahkan tuh ya gitu, masuk juga HP-nya juga dimudahkan segalanya, jangan merasa tenang. Bisa jadi nanti HP kalau HP-nya langsung tuh ya, HP-nya kebanting, nah langsung tuh ya. Atau HP-nya error, udah itu. Atau HP-nya rusak saja itu habis tuh ya untuk beli perbaikannya gitu ya itu. Nah, kemudian juga yang kedua, bersemangat mendapatkan kenikmatan yang tempatnya itu abadi, gitu ya. Karena tentunya di sanalah yang akan menjadi kebahagiaan abadi. Itulah ya. Bagaimana mengubah kesusahan menjadi kebahagiaan, ya menjadi kebahagiaan yang abadi itu dengan senantiasa bersabar, gitu ya. Lumayan apa? Lebih tinggi lagi ridho, kemudian syukur, ya gitu.
lebih tinggi lagi gitu ya. Dengan sabar, dengan ayat-ayat Allah itu mendatangkan apa? Ketentraman yang abadi. Nah itu bahagia orang dengan ayat-ayat Allah gitu ya gitu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tuh, itu ya simpel gitu, sederhana gitu aja gitu ya. Ya, dengan banyak medsos ya. Beratnya insyaallah. Oleh karena itu Allah menggiring mereka orang yang bersemangat ya untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi itu ya menuju surganya dengan perantaraan ujian dan musibah. Dan Allah halangi mereka mendapatkan suatu kesenangan yang fana dalam rangka menganugerahkan suatu kenikmatan. Ya. Kenikmatan apa? Yang lebih baik dan kekal. Ya. Allah memberi ujian kepada mereka di dunia, ya. Di dunia mendapatkan ujian mereka itu dalam rangka memberi keselamatan di akhirat. Allah matikan ya mereka di dunia dalam rangka mengkaruniakan kehidupan yang lebih baik dan kekal. Itu apa? Di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, itu akhirat itu lebih baik ya, lebih bagus, lebih cintai ya, dan lebih kekal. Demikian untuk hari ini, mungkin singkat saja ya. Ini posisinya mungkin bisa jadi lebih dingin tuh ya. Maka tentunya kita mungkin akhiri saja untuk hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya ya. Dia akan mendatang tuh ya. Semoga Allah berikan kelancaran dan juga kesehatan lahir dan batin tuh ya. Tenangan lahir batin gitu ya. Sehingga kita mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya dunia dan akhirat tuh ya. Lafu minkum lafu fikum yaqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa inna sudah wa taqwa al afaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.